Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jordan Tua Situmpul, NIM 1805113622 dari kelas PKU 6B. Dosen pengampu yaitu Rola Angga Lardika SPD MPD AIFO. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang biomekanika untuk menyelesaikan tugas 3 saya. Nah, di sini ada 3 soal yang harus saya jelaskan untuk menyelesaikan tugas 3 saya. Yang pertama itu ada apa itu pengertian kecepatan V atau velocity dalam biomekanika olahraga. Dan soal yang kedua itu sebutkan rumus untuk mencari kecepatan velocity dalam biomekanika olahraga. Dan yang ketiga itu buatlah 2 contoh soal untuk mencari kecepatan velocity dalam biomekanika olahraga. Nah, langsung saja kita ke dalam materi. Terima kasih. Soal yang pertama itu ada pengertian apa itu pengertian kecepatan velocity dalam biomekanika. Nah, di sini ada cukup banyak penjelasan. Yang pertama itu ada speed, yang kedua itu ada percepatan atau acceleration, dan yang terakhir yaitu velocity. Contohnya, seorang pelari lari 100 meter dalam waktu 10 detik dapat disimpulkan kecepatan atau speed rata-rata 35 km per jam. Yang kedua itu ada percepatan beraturan atau uniform acceleration, dan deselerasi beraturan atau uniform deceleration. Tidak sering terjadi pada olahraga. Contoh, loncat indah dan senam. Yang terakhir itu yaitu yang inti pertanyaannya adalah velocity berarti menggambarkan speed dan arah. Nah, di sini velocity ini berarti velocity dalam biomekanika ini berfungsi untuk menentukan speed dan arah, yaitu kecepatan dan arah yang dilalui oleh seorang atlet atau pelari. Contohnya yaitu contoh dari velocity yang tersebut adalah 20 mph arah selatan, yang dimana 20 mph itu hasil speed yang dilakukan oleh atlet atau siswa, dan arah selatan itu adalah arah yang dilalui atlet atau siswa tersebut. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan soal nomor 2, yang dimana soal nomor 2 itu sebutkan rumus untuk mencari gerak kecepatan V atau velocity dalam biomekanika olahraga. Nah, di sini ada beberapa rumus. Yang pertama itu cirinya memiliki kecepatan konstan. Dalam gerak lurus beraturan rata-rata besar kecepatan yang ditempuh oleh suatu benda sama dengan jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu selama benda bergerak. Nah, di sini jadi rumusnya itu, saya ulangi sekali lagi, dalam gerak lurus beraturan rata-rata besar kecepatan yang ditempuh oleh suatu benda sama dengan jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu selama benda bergerak. Nah, di sini rumusnya itu X sama dengan V dikali dengan T. Nah, di mana keterangannya X ini perpindahan tempat dalam M atau meter, V ini kecepatan dalam meter per detik, T ini waktu dalam detik. Nah, di sini bisa saya jelaskan perpindahan itu X, yaitu dia berpindahnya beberapa meter gitu kan, sama dengan V-nya itu kecepatan dalam meter per detik itu berapa detik dia dalam 1 meter dikalikan T waktu dalam detik. Nah, rumus yang kedua itu ada memiliki ciri percepatan konstan. Contohnya itu ada jatuh bebas. Untuk mencari besar awal, sesaat, jarak yang ditempuh, percepatan, dan waktu benda bergerak dengan menggunakan persamaan. Yaitu di mana rumusnya itu Vt sama dengan Vo
tambah A kali T, dan X sama dengan VO dikali T ditambah 1/2 A kali T pangkat 2. Keterangan di mana keterangan rumus di atas itu VT sama dengan kecepatan akhir dalam meter per detik, VO kecepatan awal dalam meter per detik, dan A itu percepatan dalam meter per detik kuadrat, dan X itu perpindahan tempat dalam meter, dan yang terakhir T itu waktu dalam detik. Nah, mungkin itu ada 2 rumus untuk mencari kecepatan dalam biomekanika olahraga. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan soal nomor 3, di mana soal nomor 3 berbunyi, coba buatkan 2 contoh soal untuk mengukur kecepatan V atau velocity. Nah, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Seorang atlet berenang menempuh jarak 50 meter dalam waktu 30 detik. Berapakah kecepatan berenang atlet tersebut? Saya ulangi sekali lagi. Seorang atlet berenang menempuh jarak 50 meter dalam waktu 30 detik. Berapakah kecepatan berenang atlet tersebut? Nah, jawabannya diketahui X sama dengan 50 meter, yaitu jarak, dan T itu adalah T-nya kecepatannya itu 30 detik. Dan ditanya itu kecepatan rata-rata atau V atau velocity. Nah, dimana jawabannya V atau kecepatan rata-rata sama dengan X per T. Jadi V sama dengan 50 meter per 30 detik. Nah, langsung saja jarak 50 meternya dan waktu 30 detik itu dibagi 50 meter per 30 detik. Jadi dibagi dia ya. Jadi kecepatan rata-ratanya itu 1,67 meter per detik. Nah, jadi dia 1 meter per detiknya itu dia dapat 1,67 meter dia gitu. Nah, dengan demikian kecepatan rata-rata atlet tersebut adalah 1,67 meter per detik. Jadi bisa dipahami ya, jarak dibagi dengan waktu untuk mendapatkan kecepatan rata-rata velocity. Nah, lanjut ke contoh soal nomor 2. Benda yang jatuh ke bawah dipengaruhi oleh gaya tarik bumi, di mana kecepatannya makin lama makin besar. Oleh karena itu dipergunakan rumus GLBB. Kalau benda itu mula-mula dipegang atau diam, kemudian dilepaskan oleh karenanya jatuh, berarti VO sama dengan 0 atau kecepatan awalnya sama dengan 0. Demikian juga dengan seorang peloncat indah nomor menara, atlet menjatuhkan diri dari atas ke bawah, di mana kecepatan awalnya sama dengan 0. Bila benda dilemparkan ke bawah, berarti saat lepas dari tangan benda tersebut memiliki kecepatan awal. Jadi VO tidak sama dengan 0. Contoh soal 1A. Bola dijatuhkan dari atas setelah 2/2 detik bola jatuh sampai di lantai. Yang ditanyakan itu berapa jarak dari saat dijatuhkan sampai ke lantai. Dan yang kedua itu berapa kecepatan bola saat menyentuh lantai. Nah, jawabannya T sama dengan waktu atau per detik, A sama dengan G gravitasi atau meter per detik kuadrat, VO kecepatan awal atau meter per detik. Penyelesaiannya yaitu diketahui T atau waktunya itu 2/2 detik, dan A itu sama dengan G 10 meter per detik kuadrat, dan VO itu sama dengan 0. Yang ditanya itu VT dan ST. Nah, jawabannya rumus yang digunakan yaitu VT sama dengan VO ditambah GT. VO sama dengan 0, maka VT sama dengan GT. Karena VO sama dengan 0, maka ST sama dengan 1/2 AT kuadrat. Maka VT sama dengan GT. VT sama dengan 10 kali 2/2 sama dengan 25 meter per detik. ST sama dengan 1/2 AT kuadrat. ST sama dengan 1/2 kali 10 kali 2 1/2. ST sama dengan 5 kali 6,25, yaitu hasilnya 31,25 meter. Jadi, jarak dari saat dijatuhkan sampai ke lantai adalah 31,25 meter, dan kecepatan bola saat dijatuhkan hingga sampai di lantai sama dengan 20 meter per detik. Kurang lebih itu 2 contoh soal yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.